Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 8. Bahagia rasanya hanya sebuah mimpi. Oh ya, Rin, perkenalkan, dia ibu mertua Nazila, ucap Kevin. Dan Tan, perkenalkan, ini saudari kembar saya, Karin. Dia sahabat Nazila. Saya bisa mengenal Nazila karena saudari kembar saya ini. Ucap Kevin seraya memperkenalkan Diana dan Karin. Dengan sopan Karin mengulurkan tangannya dan mencium punggung tangan Diana seperti yang biasanya Anggi ajarkan. Diana tersenyum. Ia merasa kagum melihat kedua saudara kembar yang mengklaim diri mereka sebagai sahabat dari Nazila. Dapat ia lihat, Karin dan Kevin merupakan dari keluarga berada. Tapi mereka tetap bersikap rendah hati. Diana sampai memuji dalam hati betapa orang tua Karin dan Kevin sukses membesarkan anak-anak mereka menjadi anak yang berkepribadian baik dan rendah hati. Mereka juga tak sungkan menghormati orang yang lebih tua. Sesuatu yang jarang ditemuinya saat ini, apalagi jika mereka dari golongan berada. Selesai saling bersalaman dan memperkenalkan diri, tampak mata Karin sibuk celinguk mencari keberadaan suami sahabatnya tersebut. Membuat Kevin bertanya, apa yang sebenarnya Karin cari? Cari apa? Tanya Kevin pada Karin. Suami Ila, dia nggak ada? Tanya Karin penasaran. Kevin menoleh ke arah Diana. Ia tertunduk malu sendiri, menyadari kalau putranya justru tak mempedulikan Nazila sama sekali. Padahal Nazila lah yang kondisinya lebih memprihatinkan dibanding Sarah. Tapi Noran justru lebih memedulikan Sarah yang merupakan mantan calon istrinya. Maaf, Noran dia. Karin menghela nafas panjang sambil menggelengkan kepalanya. Tan, kalian tahu siapa keluarga kami? Bukan saya bermaksud sombong, tapi kami ini putra pemilik Angkasa Mall. Kami pemilik firma hukum terbesar di negara ini. Dan paman kami pengusaha nomor 1 di negara ini, CEO Angkasa Group. Tentu sangat mudah kalau kami ingin menghancurkan usaha anak tante yang sombong itu. Bahkan dengan kata kami, Papa akan dengan senang hati membuat Ila bercerai dari anak ibu. Yang sungguh, sangat keterlaluan. Tapi karena kami menghargai privasi Ila, yang gak mau kami ikut campur dalam urusan pribadinya, kami jadi menahan diri. Tapi bila sikap putra tante seperti ini terus-terusan, maka jangan salahkan kami bila kami ikut turun tangan. Kami gak rela Ila disakiti seperti ini. Dan aku yakin, sama seperti peristiwa yang menimpanya, sehingga harus kehilangan kehormatan. Kali ini pun ada yang juga sengaja ingin menyakiti Ila. Aku harap keluarga tante dapat segera menemukan kebenarannya sebelum kami yang bertindak. Kami tidak menyalahkan keluarga tante, tapi sikap putra tante itu yang sangat keterlaluan. Saya nggak rela Tan kalau Ila harus disakiti seperti ini. Saya harap tante dapat memberikan keadilan untuk Ila.
Sebelum semuanya terlambat, tegas Karin membuat Diana cukup terkejut. Saat mendengarkan penjelasan Karin mengenai identitas mereka yang sebenarnya. Sementara itu, di apartemen milik Sarah, tampak Noran sedang menyelimuti Sarah yang baru saja memejamkan matanya. Tak lama kemudian, ponsel Noran berdering. Ternyata itu merupakan panggilan dari ibunya. Dengan malas, Noran pun mengangkat panggilan itu. Ia tahu, pasti ibunya akan mengomeli perihal dirinya yang tidak mempedulikan. "Kamu di mana?" tanya Diana saat panggilannya diangkat. "Di apartemen Sarah," sahut Noran acuh. "Apa kau sudah gila? Istrimu hampir meregang nyawa dan kau malah mempedulikan mantan calon istrimu itu." Pekik Diana di sambungan telepon. Dia hanya bersandiwara. "Sandiwara dari mana? Hah? Mama sekarang di rumah sakit dan Nazila belum sadarkan diri. Bila terlambat sedikit saja, ia tadi pasti benar telah tiada. Dan Mama pastikan kau akan menyesal seumur hidup karena kelakuanmu itu. Tapi itulah kenyataannya, Ma." Dia hanya bersandiwara, bahkan dia juga yang menyebabkan Sarah jatuh. Ia pikir orang akan lebih mempedulikannya bila mereka jatuh bersamaan. Tapi ternyata tidak, tak ada yang peduli padanya. Jadi ia bersandiwara tidak sadarkan diri. "Apa kau sudah memeriksa rekaman CCTV? Sampai bisanya kau menuduh sembarangan pada orang yang sudah hampir kehilangan nyawanya." "Mama harap kebodohanmu ini segera berubah. Sebelum kau benar-benar menyesali sikap bodoh dan teledormu itu. Terserah kau tidak mau mempedulikan Nazila. Toh, di sini ada orang yang tulus menyayanginya." Mata hati dan pikiran mereka terbuka lebar. Jadi mereka tidak akan mudah tertipu. Dan sembarangan menyalahkan Nazila atas perbuatan yang tidak dilakukannya. Tegas Diana dengan suara syarat kekecewaan. Setelah menyampaikan itu, Diana segera menutup panggilan telepon itu membiarkan Noran terpaku pada pikirannya sendiri. Pintu ruang rawat Nazila terbuka. Lalu masuklah seorang pria tampan dengan setelan jas mahalnya, sambil membawa sebuah paperback yang entah apa isinya. "Haila, udah makan?" tanya Kevin dengan tersenyum sumringah. Nazila memang telah siuman setelah hampir 24 jam tak sadarkan diri. Siang ini ia sendirian di rumah sakit karena Diana ada keperluan mendesak. Tidak ada yang menemani Nazila sebab itu atas permintaannya sendiri. Ia bahkan melarang Diana mengabarkan pada Bi Arum. Ia tak mau bibinya itu mencemaskannya. Nazila membalas senyum Kevin tak kalah manis kemudian menggeleng. Lalu Kevin meletakkan paperback dan mengeluarkan isinya satu persatu. "Wah, pas banget. Aku juga belum nih. Kita makan bareng ya?" ajak Kevin sambil menghidangkan makanan itu di atas meja. Lalu ia membuka sebuah meja portabel di atas ranjang dan menghidangkan satu persatu makanan tadi. "Buka mulutmu, biar aku siapin," ujar Kevin seraya mengangkat sendok berisi nasi. "Aku bisa makan sendiri,"
Vin. Iya aku tahu, tapi aku mau nyuapin kamu. Ayo buka. Vin, nggak usah lebay deh. Aku bisa makan sendiri. Tolak Nazila sambil tersenyum geli karena tingkah Kevin. Aku siapin atau aku telepon Mama dan Bi Arum? Ancam Kevin membuat Nazila membelalakan matanya. Cek hobi bener ngancem. Sungut Nazila sambil merajuk. Ia pun terpaksa membuka mulutnya. Awas ya kalau kamu kasih tahu Tante Anggi, imbuhnya sambil mengunyah nasi dalam mulutnya. Lalu mereka pun makan bergantian dengan satu sendok yang sama. Kamu nggak jijik gitu Vin makan pakai sendok bekas aku? Itu bekas mulut aku loh. Emangnya kenapa? Kamu ada penyakit menular, nggak kan? Tukas Kevin santai dan terus melanjutkan aksi menyuapi Nazila dan dirinya sendiri. Ceka, kamu tuh ya, paling bisa, lah, kalau kamu tersiksa dan gak bahagia dengan pernikahan ini. Mending pisah aja, aku bisa kok minta papa bantuin kamu kalau kamu emang mau pisah. Setelah itu, kamu nikah aja sama aku, tukas Kevin setelah keduanya selesai makan. Emangnya kamu mau nikah sama janda? Why not? Kamu lupa cerita mama dan papa aku? Papa aku waktu itu single, sedangkan mama janda anak 3. Mereka justru bahagia sampai sekarang. Tapi mereka kan memang saling mencintai, Kev. Sedangkan kita, Kevin menggaruk tengkuknya yang tidak gatal, lalu tersenyum. Setidaknya walaupun kita belum saling mencintai, kita udah saling mengerti satu sama lain. Dan yang terpenting, aku gak mungkin nyakitin kamu. Aku justru akan membahagiakan kamu. Soal cinta, aku yakin seiring kebersamaan kita, pasti kita akan saling mencintai dengan sendirinya. Yakin bener, Pak. Gimana kalau kamu justru menemukan orang yang kamu cintai? Itu yang jadi masalahnya. Aku gak mau karena aku malah menghalangi kebahagiaan kamu yang sesungguhnya. Udah jangan ngaco terus. Emang kamu gak balik lagi ke kantor? Ini udah hampir habis jam makan siangnya, tukas Nazila mengingatkan. Kevin terkekeh lalu mengacak rambut Nazila. Kamu itu ya, gak bisa apa iyain aja, orang serius juga. Aku juga serius, Vin. Lagi pula perkara pernikahan itu bukan perkara main-main. Terlepas aku terpaksa menjalani semua ini, tetap saja statusku sekarang istri orang. Jadi aku gak bisa berkata maupun bertindak sembarangan. Beda lagi kalau aku udah pisah. Tapi mau gimana pun ke depannya, tetap itu bukan urusanmu. Terima kasih atas segala perhatianmu, Vin. Aku hargai itu. Aku yakin, kamu akan mendapatkan seorang wanita yang jauh lebih baik dari aku. Aku harap kamu bisa menemukan kebahagiaanmu, ucap Nazila tulus membuat Kevin menghela nafas panjang. Ia sadar, apa yang dikatakan Nazila ada benarnya. Baiklah, terserah kau saja. Tapi ingat, bila terjadi sesuatu atau kau butuh bantuan apapun, jangan sungkan hubungi aku atau Karin. Jangan pernah merasa sendiri,
Kami akan selalu ada untukmu. Tukas Kevin sebelum ia berpamitan untuk kembali ke kantornya. Sebab waktu istirahat sudah hampir habis. Walaupun ia merupakan salah satu pewaris angkasa Mall, tapi tetap ia tidak bisa bertindak semaunya. Ia harus bisa memberikan teladan yang baik bagi para bawahannya. Sementara itu, di ruangannya, Noran sedang duduk sambil bertopang dagu di atas meja. Ia baru saja kembali ke kantor setelah sebelumnya ia sempatkan mampir ke rumah sakit. Awalnya ia hanya ingin membawakan makan siang sesuai permintaan ibunya. Tapi setibanya di sana, ia justru melihat Nazila sedang makan dengan disuapi oleh Kevin. Ada rasa tak suka saat melihat kejadian itu. Tapi ia tidak mungkin tiba saja masuk dan mengusir Kevin keluar. Apalagi hubungannya dengan Nazila tidaklah sedekat itu. Sampai ia memiliki hak untuk melarang apa yang ingin Nazila lakukan. Sedangkan dirinya saja masih sering bertemu. Bahkan makan bersama dan melakukan berbagai hal bersama dengan Sarah. Walaupun ia telah menikahi Nazila, tapi hubungannya dengan Sarah masih tetap terjalin. Ia tidak mungkin menyakiti Sarah kembali, apalagi setelah apa yang ia lakukan sehingga membuat pernikahan mereka batal. Sarah juga dengan lapang dada menerima dirinya, dan bersedia menunggu dirinya berpisah dengan Nazila. Betapa jahat dirinya bila tiba-tiba memutuskan hubungannya dengan Sarah. Setelah apa yang dialami Sarah dan pengorbanannya. Bukan sebentar ia menjalin hubungan dengan Sarah, tapi hampir 3 tahun. Tepatnya saat ia sedang merasa terpuruk akibat kecelakaan yang menimpanya. 3 tahun yang lalu, Noran pernah mengalami kecelakaan cukup berat. Sehingga mengakibatkan ginjalnya rusak. Kedua orang tuanya sudah berusaha mencari pendonor yang cocok. Tapi tak kunjung menemukannya membuat Noran hampir putus asa. Di saat terpuruknya itulah, ia bertemu dengan Sarah. Saat itu, Sarah sedang mengunjungi kerabatnya yang juga dirawat di rumah sakit itu. Saat itu ia baru kembali dari luar negeri. Kerabatnya itu juga merupakan korban kecelakaan, tapi nyawanya tak dapat tertolong. Bahkan saat ia datang, jenazah kerabatnya itu telah dimakamkan. Sarah yang merasa sedih lantas pergi ke taman rumah sakit. Di sanalah ia bertemu dengan Noran yang juga sedang melamun di atas kursi rodanya. Kemudian mereka pun berkenalan. Sarah memberikannya semangat, menemaninya, mendukungnya. Hingga tak lama kemudian, ternyata ada seorang pendonor yang tak mau disebutkan namanya bersedia mendonorkan salah satu ginjalnya. Akhirnya Noran sembuh dan dapat beraktivitas kembali dengan syarat tidak sampai kelelahan. Setelah Noran benar-benar pulih, ia pun menyatakan perasaannya pada Sarah yang disambut Sarah dengan sukacita. Hal inilah yang makin memberatkan Noran untuk meninggalkan seorang Sarah. Selain itu, ia juga begitu mencintai dan menyayangi Sarah. Mana mungkin ia meninggalkan Sarah setelah segala yang Sarah lakukan untuknya dan pengorbanannya. Setelah dirawat selama 5 hari di rumah sakit, akhirnya Nazila dinyatakan sembuh dan diizinkan pulang ke rumah.
Awalnya Diana ingin agar Nazila tinggal sementara di rumah utama, tapi Nazila menolak dengan halus. Ia belum merasa nyaman bila ingin tinggal di rumah keluarga Noran. Ia merasa masih sangat canggung. Mungkin karena pernikahan mereka yang dadakan dan tanpa cinta. Belum lagi mereka tak benar-benar saling mengenal sebelumnya. Selain sebagai atasan dan bawahan membuat rasa canggung itu tak dapat dielakkan. "Kamu beneran gak mau tinggal di rumah mama dulu?" tanya Diana dengan wajah penuh harap. "Nggak usah, Ma. Terima kasih atas perhatian Mama. Tapi nggak mungkin kan Ila tinggal di sana, sementara Mas Noran di apartemen." Tukas Nazila lembut berharap Diana paham. "Mas, kamu manggil Nora, Mas?" tanya Diana sambil mengulum senyum. Panggilan itu terdengar manis sekali saat terucap dari bibir Nazila. Iya, Ma. Kan Mas Noran usianya lebih tua 2 tahun dari Ila," sahut Nazila malu-malu. "Lucu ya, Ma? Atau terdengar aneh? Ih, kata siapa?" Justru panggilan itu terdengar manis sekali di telinga Mama. "Mama minta maaf ya lah atas sikap putra Mama. Mama akan selalu berdoa semoga kelak pintu hatinya terbuka dan mau menerima hubungan ini dengan lapang dada. Tapi satu harapan Mama agar kalian mau saling membuka diri dan saling mencintai." Tukas Diana penuh harapan. Nazila tak tahu harus berucap apa. Bibirnya keluh. Ia tak berani berharap lebih. Nazila terlalu takut merasakan kekecewaan. Sudah cukup hidupnya penuh dengan kesedihan dan kekecewaan. Berharap hanya diberikan kepada orang yang memiliki harapan. Sedangkan dirinya merasa tidak memiliki harapan itu. Bahagia rasanya hanya sebuah mimpi. Mencintai dan dicintai baginya hanya sebuah dongeng pengantar tidur. Nazila memang gadis yang pesimis. Harapannya telah musnah semenjak melihat kehancuran sang ibu. Oleh sebab itu, ia tak pernah berani bermimpi dan berharap. Bersambung.